Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat-sehat selalu ya. Nah, di sini kita kembali lagi ya di pertemuan kedua dengan materi ciri khas makhluk hidup. Nah, ini sebelum kita ke materinya ya, kakak mau nanya dulu nih ke kalian. Apa aja sih ciri makhluk hidup itu? Kalian kira-kira udah pada tahu belum? Nah, ciri makhluk hidup itu satu ya, ada bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, memerlukan air, memerlukan suhu tertentu, maka terhadap rangsang dan mengeluarkan zat sisa ya, seperti buang air besar, buang air kecil gitu. Nah, langsung aja ya. Yang pertama, bentuk adaptasi dan ciri-ciri tumbuhan. Nah, yang pertama itu ada pohon cemara. Nah, pohon cemara itu ternyata mempunyai daun yang runcing gitu ciri-cirinya tuh. Nah, daun yang runcing itu fungsinya itu untuk mengurangi proses penguapan gitu. Karena daun cemara ini atau pohon cemara ini lingkungannya itu ini ya, cenderung berada di lingkungan yang panas gitu. Jadi bentuk daun yang runcing itu merupakan adaptasi pohon cemara terhadap lingkungannya yang panas gitu. Nah, yang kedua yaitu teratai. Nah, kalau teratai itu merupakan tumbuhan yang hidup di permukaan air gitu ya. Biasanya suka ada di kolam ya. Nah, tumbuhan teratai itu mempunyai daun yang berbentuk lebar dan juga tipis. Nah, daunnya juga ada yang lebar dan ada yang tipis, itu fungsinya untuk memperbanyak proses penguapan. Nah, daun itu adalah juga sama ya, bentuk adaptasi teratai terhadap tempat hidupnya gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada putri malu. Nah, kalau tumbuhan putri malu itu ciri khususnya ada pada daunnya ya. Nah, daun putri malu itu kalau misalnya kita disentuh ya pakai tangan kita atau pakai benda apapun, daunnya itu akan mengatup ya, seperti malu gitu. Jadi mengatup gitu. Nah, ini juga sama, bahwa putri malu itu mempunyai ciri khusus pada daunnya itu merupakan proses adaptasinya terhadap rangsangan sentuhan. Nah, yang keempat yaitu ada kaktus. Nah, kaktus adalah tanaman yang hidup di daerah yang panas. Nah, batang kaktus ini biasanya tebal gitu ukurannya, sama berlapiskan lilin gitu. Nah, karena fungsinya itu, batang kaktus yang tebal itu fungsinya sebagai tempat persediaan air. Karena kan kaktus itu biasanya hidupnya di gurun pasir ya, di yang area yang panas-panas itu. Jadi harus mempunyai batang yang tebal untuk menyimpan persediaan air gitu. Nah, seluruh permukaan batang kaktus tertutup oleh duri. Nah, duri itu fungsinya sebagai perlindungan diri ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kantung semar. Nah, kantung semar itu merupakan tanaman pemakan serangga atau disebut insektivora. Nah, pada waktu tertentu juga ternyata bunga kantung semar mengeluarkan bau yang menyengat. Nah, ternyata bau yang menyengat itu tuh berguna untuk menarik serangga gitu. Jadi agar serangga itu tertarik dan masuk ke kantung semar gitu. Jadi nanti ini gitu, sama kantung semarnya akan langsung ditutup si kantungnya tuh. Jadi serangganya akan mati gitu di dalam bagian dalam ini kantung semar. Nah, tanaman kantung semar ini juga mempunyai cairan khusus yang ada di dalam kantungnya. Nah, cairan tersebut itu tuh untuk mencerna serangga yang terjebak yang tadi ya. Nah, hal ini juga sama ya, menunjuk
menunjukkan bahwa tanaman kantung semar beradaptasi untuk memperoleh makanannya dengan cara yaitu gitu, mempunyai cairan dan juga mempunyai bau yang menyengat gitu supaya menarik serangga agar masuk ke dalam perangkapnya gitu, atau masuk ke dalam kantungnya gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada tanaman bakau atau tembakau ya. Nah, tumbuhan ini tuh biasanya hidup di pinggiran pantai. Nah, tumbuhan bakau ini memiliki akar tunjang untuk menopang tubuhnya agar tetap kokoh ya. Nah, biasanya kan kalau tembakau ini tuh atau bakau ini tuh suka ini ya ada di pinggiran pantai. Nah, akar-akar yang panjang itu tuh fungsinya itu untuk mencegah ini ya, mencegah erosi gitu, erosi pantai kalau nggak salah gitu ya. Nah, akar tunjang itu merupakan bentuk adaptasi tumbuhan bakau terhadap lingkungan pantai. Nah, yang selanjutnya yaitu bentuk adaptasi dan ciri-ciri hewan. Nah, yang pertama ada bunglon. Nah, bunglon itu mempunyai kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai dengan tempat yang disinggahinya, kayak belalang ya. Nah, ketika bunglon berada di tanah, kulitnya akan berwarna coklat menyerupai tanah. Nah, kalau bunglon ada di daun, dia juga akan tubuhnya akan berubah menjadi warna hijau seperti daun gitu. Nah, perubahan tersebut ternyata bertujuan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Nah, kemampuan bunglon mengubah warna kulit sesuai dengan tempatnya berada disebut mimikri atau kamuflase gitu ya, yang paling kita sering kenal gitu. Nah, selanjutnya yaitu burung. Nah, ternyata burung ini tuh ada berbagai macam ya. Nah, yang pertama ini ada burung elang. Nah, burung elang itu memiliki paruh yang tajam dan juga bengkok. Nah, fungsinya itu kan burung elang itu termasuk ke dalam hewan karnivora ya, pemakan daging. Nah, jadi paruhnya itu dibuat tajam dan juga bengkok gitu karena fungsinya untuk mencabik mangsanya gitu, mencabik daging gitu agar mudah gitu dimakannya. Nah, yang kedua itu ada burung pipit. Nah, kalau burung pipit itu memiliki paruh yang runcing, pendek dan juga kuat. Nah, karena kan burung pipit itu herbivora ya atau pemakan biji-bijian. Nah, paruhnya yang pendek dan kuat merupakan bentuk penyesuaian terhadap jenis makanannya. Nah, tuh kan burung pipit itu pemakan biji-bijian. Nah, lalu selanjutnya ada burung pelikan. Nah, kalau burung pelikan ini paruhnya itu memiliki kantung besar gitu di bawahnya itu, di bagian bawahnya, karena ya burung pelikan ini makanannya ikan gitu. Jadi fungsinya tuh untuk menampung atau menciduk ikan dan air juga gitu untuk minum. Nah, yang selanjutnya itu ada burung flamingo. Nah, burung flamingo ini memiliki bentuk paruh yang lebar dan berjumpai. Nah, karena paruh burung flamingo ini dapat menyaring udang dan juga binatang kecil dari air yang berlumpur gitu. Jadi, paruh burung itu berbeda-beda sesuai dengan atau disesuaikan dengan makanan yang sesuai dengan makanan yang ia makan gitu. Nah, selain bentuk paruh yang beraneka ragam juga ya, bentuk kaki burung juga sangat bervariasi. Sama juga ya. Nah, bentuk kaki burung itu juga merupakan bentuk adaptasi untuk mendapatkan makanan. Nah, ini ya contohnya ada kaki burung elang nih. Kaki burung elang memiliki cakar yang menyerupai kait. Nah, fungsinya untuk merobek dan memegang mangsa. Ya kan tadi ya yang sudah disebutkan bahwa burung elang ini merupakan hewan pemakan daging atau karnivora ya. Jadi tidak salah kalau misalnya paruhnya tajam, kukunya juga tajam, runcing gitu. Karena kan untuk mencengkram ini mangsanya gitu ya, berupa daging-dagingan gitu. Nah, yang kedua ini ada ciri bentuk
kaki burung flamingo. Nah, bentuknya itu panjang dan juga kurus. Nah, di bawahnya itu kakinya itu ada berselaput seperti bebek ya. Nah, burung flamingo ini beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya juga. Nah, burung flamingo hidup di sepanjang tepi danau dan juga sungai. Jenis makanan burung flamingo adalah ikan, udang, dan juga binatang kecil. Nah, bentuk kaki burung flamingo berguna untuk melindungi diri agar tidak tenggelam gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ular. Nah, ular ini sudah tahu ya semuanya kalau ular itu merupakan hewan karnivora atau pemakan daging. Nah, ternyata ular itu tidak pernah mengunyah atau mencabik-cabik makanannya karena susunan rahangnya itu melekat secara longgar dengan susunan tulang pada rangka kepala. Nah, susunan rahang yang seperti ini itu memungkinkan ular menelan mangsa yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kalian pernah lihat kan kalau misalnya ular pernah makan ayam, pernah makan kelinci gitu kan ya, yang lebih besar dari dirinya, bisa gitu walaupun dia itu mau makan atau menelan mangsa yang lebih besar dari dirinya sendiri. Karena kan itu ya tadi susunan rahangnya itu melekat secara longgar dengan susunan tulang pada rangka kepala gitu. Nah, selain itu juga ular memiliki cairan pencerna yang mampu menghancurkan makanan. Nah, pada beberapa jenis ular itu ada yang membelit mangsanya dengan kuat sehingga mangsanya kehabisan nafas. Terus dan juga ular sangat dengan mudah mendapatkan makanannya gitu kalau udah dililit gitu. Karena kan mangsanya udah mati lah ya, udah mati karena kehabisan nafas. Jadi ular bisa dengan mudah untuk melahapnya gitu tanpa ada perlawanan dari si mangsa. Nah, yang selanjutnya itu ada katak. Nah, ternyata bagi katak melakukan kamuflase atau penyamaran agar seolah tubuhnya beracun adalah trik untuk menghindari ia dari serangan predator atau pemangsa. Nah, katak pun memiliki persamaan dengan cicak, yaitu lidahnya panjang dan lengket, sehingga yang mendekat dapat dengan cepat disambar dan tidak dapat berkutik lagi. Seperti itu ya adik-adik. Nah, yang selanjutnya ada kucing nih ya. Nah, kucing itu memiliki 2 ciri khusus ternyata. Nah, pertama itu kakinya. Nah, kaki kucing ini memiliki lapisan empuk dan tebal yang berguna untuk menyembunyikan kukunya. Nah, kita ini kan ya kalau misalnya kita punya kucing di rumah suka lihat kucing tuh kalau dipegang tangannya suka ada kukunya, ternyata sembunyi di balik ini ya jari-jarinya, ternyata panjang-panjang ya kukunya. Nah, karena kan kucing itu hewan karnivora ya, suka makan daging-dagingan, jadi kukunya harus panjang gitu. Nah, pada saat berjalan kukunya ditarik masuk sehingga tidak bersuara, sehingga musuh tidak mendengar ketika didekatinya. Nah, ciri keduanya itu adalah ada di matanya. Nah, kalian pernah nggak sih kalau misalnya malam-malam ngeliat kucing dalam keadaan gelap gitu, keadaan pas malam. Nah, mata kucing kan akan mengeluarkan cahaya gitu, akan bersinar. Nah, itu tuh karena mata kucing itu sangat tajam sehingga bisa melihat dalam gelap, makanya mengeluarkan sinar gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada kelelawar. Nah, kalau kelelawar ini adalah hewan satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Nah, kelelawar itu termasuk binatang nokturnal. Nah, ternyata nokturnal itu apa sih? Nah, nokturnal itu adalah binatang yang mencari makan pada malam hari. Nah, kelelawar mempunyai pendengaran dan penciuman yang tajam. Kelelawar juga menggunakan suaranya untuk menangkap serangga dalam kegelapan. Nah, kelelawar ini juga mengeluarkan suara yang tinggi yang tidak bisa didengar oleh manusia ya. Nah, pantulan suara tersebut menunjukkan letak mangsa gitu.
selanjutnya yaitu ada cicak. Nah, cicak itu adalah hewan reptil ya. Nah, cicak punya 3 ciri khusus, yaitu pertama, cicak memiliki kaki yang dapat menempel di dinding dan di langit-langit rumah. Kita ya sudah biasa kan kalau misalnya di rumah suka ada cicak, bisa nempel di tembok gitu, walaupun temboknya tinggi. Nah, karena cicak itu memiliki kaki yang dapat menempel di dinding. Nah, ciri yang kedua yaitu cicak adalah hewan pemakan serangga. Nah, cicak menangkap serangga dengan menjulurkan lidahnya yang panjang. Ini kan cicak ini ya suka makan nyamuk ya, salah satunya nyamuk gitu. Nah, itu tuh dengan cara menjulurkan lidahnya yang panjang gitu. Langsung seketika nyamuk itu akan tertangkap gitu oleh cicak. Nah, yang ketiga ciri khususnya yaitu cicak itu bisa memutuskan ekornya. Nah, cicak memutuskan ekornya untuk mengetahui pemangsa. Nah, ekor cicak dapat tumbuh lagi seperti semula setelah diputuskan. Nah, kemampuan cicak untuk memutuskan ekornya itu disebut autotomi. Ya, ingat-ingat ya teman-teman. Jadi, cara cicak atau kemampuan cicak untuk memutuskan ekornya sendiri disebut autotomi. Nah, yang selanjutnya itu bebek. Nah, kalau bebek itu merupakan salah satu jenis burung yang hidupnya sering di air. Nah, bebek itu mempunyai bentuk paruh datar dan tumpul. Nah, paruh tersebut digunakan untuk menyaring makanan dari air ya. Nah, makanan bebek itu ada serangga, cacing, sama sayuran. Berarti bebek itu termasuk omnivora ya teman-teman. Karena kan pemakan daging dan juga pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi selain bentuk paruh, bebek juga mempunyai ciri khusus pada kakinya. Kayak tadi ya, kayak kaki burung flamingo. Nah, bebek itu, tapi kalau flamingo kan kakinya panjang ya. Kalau bebek itu kakinya pendek dengan 3 jari yang berselaput menjadi satu. Nah, selaput pada jari bebek itu gunanya untuk bisa berenang, karena bebek kan ini ya jenis burung yang hidupnya sering di air gitu. Jadi kan dibutuhkan kaki untuk bisa berenang gitu, untuk bisa mendayung-dayung gitu di air agar tidak tenggelam gitu. Selanjutnya yaitu manfaat makhluk hidup terkait habitatnya gitu. Nah, yang pertama ini ada ayam ya. Nah, habitatnya kan di darat. Nah, manfaat bagi manusia yaitu ya sumber protein dan bahan makanan untuk dikonsumsi gitu. Karena kan ayam itu ternyata banyak sekali manfaatnya gitu, dari daging, terus telurnya, lalu kotoran ayam juga kan bisa menjadi pupuk gitu ya. Nah, lalu ada sapi, ini habitatnya juga darat. Nah, manfaatnya, tenaganya bisa dimanfaatkan manusia. Nah, juga bisa sebagai sumber pangan bagi manusia gitu ya, bisa bikin bermacam olahan dari daging sapi gitu. Nah, lalu selanjutnya ada cacing. Nih, habitatnya darat ya, di darat. Terus manfaat bagi manusia menyuburkan tanaman atau menyuburkan tanah ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ikan. Kalau ikan udah jelas ya, habitatnya di air ya, air tawar ataupun air asin atau air laut. Nah, manfaatnya sebagai bahan pangan untuk memenuhi protein gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada kuda. Nih, kalau kuda habitatnya di darat. Manfaat bagi manusia, tenaganya dimanfaatkan manusia untuk mengangkut atau menjadi sarana transportasi ya. Nah, kalau tumbuhan ada tumbuhan jati. Nih, habitatnya di darat. Manfaatnya, daunnya bisa untuk tumbuh bumbu masakan dan membungkus makanan. Nah, kayunya juga bisa juga sebagai perabotan atau kerangka rumah ya. Karena kayu jati itu sangat kuat ya. Nah, ada lagi yaitu tumbuhan padi. Nah, habitatnya darat. Nah, manfaatnya
Padi kan kalau misalnya diolah kan menjadi beras ya, udah nggak salah lagi lah. Beras kan sering kita gitu ya konsumsi untuk makanan kita sehari-hari gitu ya, sebagai makanan pokok serta asupan karbohidrat gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu pisang. Nah, habitatnya di darat. Manfaatnya, buah pisang bisa dikonsumsi dan daunnya juga bisa dijadikan pembungkus makanan. Nah, selanjutnya dan yang terakhir yaitu kangkung. Nah, habitatnya itu ada di perairan ya kalau kangkung. Nah, manfaatnya sebagai sayuran untuk dimasak yang menyehatkan juga gitu ya. Nah, alhamdulillah materinya sudah selesai ya. Materi yang kedua ini mengenai ciri khas makhluk hidup. Terima kasih adik-adik yang telah menyimak video materi ini sampai selesai. Mohon maaf kalau kakak masih ada banyak kesalahan kata atau pengucapan. Cukup sekian ya pertemuan kali ini. Dilanjut lagi, kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, pertemuan 3 ya, mengenai listrik. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.